Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melakukan perkuliahan via daring, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan ke pertemuan kedua setelah kemarin kita membahas tentang kontrak perkuliahan dan deskripsi mata kuliah. Bagaimanapun kita harus bersyukur dengan pandemi yang seperti ini kita tetap melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pada mata kuliah ini pembelajaran akidah akhlak kita akan mencoba untuk mengawali seperti apa yang kita susun di Mind kemarin, yaitu kita pada pertemuan ini membahas tentang akidah akhlak sebagai ilmu. Kalau kita ketahui bahwasanya kata akidah dan akhlak, akidah akhlak yang biasa kita dengar di madrasah itu memang ada dua kata yang berlainan arti ya. Dalam artian akidah dan akhlak itu akidah sendiri dan akhlak sendiri, walaupun secara implementasinya antara akidah dan akhlak itu saling berkait. Sebagai ilmu, kenapa? Karena ilmu ini diperoleh dari aktivitas ilmiah atau scientific approach. Maka di sini antara akidah akhlak ini kita akan mencoba untuk mengupas apa itu akidah, apa itu akhlak, kemudian apa sih itu akidah akhlak. Ini kompetensi dasarnya, mengabstraksi konsep akidah akhlak sebagai ilmu. Saya mulai dulu dari konsep tentang agama Islam yang kemarin kita bahas. Agama Islam secara garis besar itu di sana ada 3 cakupan ya, ada akidah, syariat, kemudian akhlak ataupun tasawuf. Ketiga hal ini saling berkaitan. Tidak mungkin kita melakukan suatu perbuatan hanya akidah tanpa dibarengi dengan syariat ataupun akhlak. Atau ringkas katanya, ketika kita melaksanakan suatu ibadah, ini adalah dalam konteks syariat, tetapi kita tidak memperhatikan ke akhlak atau tasawuf, maka pelaksanaan tentang Islam atau sendi-sendi Islam ini belum sempurna. Maka dari itu, di sana ketiga hal ini saling berkait, dan dalam kurikulum 2013 ini di sana pelajaran agama itu pasti akan terkait dengan ketiga aspek ini. Ada akidah, ada syariat, kemudian ada tasawuf. Oke, saya mulai dari akidah secara lughawi atau secara bahasa. Itu dari kata-kata aqada yaqidu aqdan. Terus akidahnya gimana? Berarti aqidatan, yaitu bentuk masdar ya dari aqada. Apa sih itu aqada? Aqada itu artinya adalah ikatan. Aqada itu mengikat, yaqidu juga mengikat, aqdan itu adalah ikatan. Maka akidah itu ya dalam konsep ini adalah ikatan. Seperti kita ketahui ya, di sini ada 2 ayat Al-Quran. Pertama kali ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Al-Maidah 89. Yang kedua di sini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Dari dua ayat ini di sana ada kata yang merupakan pengembangan dari kata aqada, yaitu yang pertama bima aqadtumul aiman, yang kedua bil 'uqud. Oke, ayat pertama ya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Yu'akhid itu artinya menghukum. Allah tidak menghukum kalian atau kamu billaghwi fi aymanikum, yang mana sumpah-sumpah itu tidak dilakukan dengan sengaja. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Akan tetapi kamu itu akan dihukum dengan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Maka kalau kita kaitkan dengan akidah ini, ikatan kita kepada Allah itu memang dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Kenapa sebenar-benarnya? Nanti akan kita pelajari pada pembahasan setelahnya. Maka yang namanya ikatan ini ya pasti di sana sangat erat sekali, apalagi ketika kita mengikat janji kepada Allah. Maka di sana ada ayat yang kedua, aufu bil 'uqud, penuhilah janji kalian. Oke. Itu secara bahasa yang tersurat dalam ayat ya, ada dalam kedua ayat ini. Kemudian di sana ada pengertian secara istilah. Ada Hasan al-Banna juga Utsman Dhamiriyah. Hasan al-Banna mengatakan akidah itu adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Maka di sini Hasan al-Banna itu mengistilahkan bahwasanya akidah itu adalah sesuatu yang wajib diyakini kebenarannya. Seperti halnya tentang iman kepada Allah, itu harus wajib diyakini kebenarannya. Oleh apa ini? Oleh hati manusia. Dalam hati kita harus terpatri dalam hati bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu memang benar adanya. Ketika kita yakin dengan keberadaan Allah, maka kita pastinya akan menggantung diri kita kepada Allah. Ketika kita tidak mampu sesuatu perkara, maka kita kembalinya kepada Allah. Dan ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, itu akan mendatangkan ketentraman dalam jiwa kita. Tentram, karena kita yakin pasti setiap ada masalah pasti ada solusinya, dan pasti Allah akan membantu kita ketika kita meyakini bahwasanya Allah akan membantu kita. Oke, itu Hasan al-Banna ya. Jadi dari kebenaran atau kebenaran hati yang sangat kuat itu akan mendatangkan ketentraman jiwa. Kemudian seperti halnya Utsman Dhamiriyah. Utsman Dhamiriyah ini menjelaskan tentang akidah itu adalah i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' la yaqbalu syakku aw dhann. Akidah itu apa ya? Akidah itu adalah keyakinan teguh. Nah, ini kan i'tiqadun jazim. Ini adalah keyakinan yang sangat teguh. Identiknya itu adalah
kenyataan. Yakin dalam diri kita itu secara nyata dan tidak dilubungi dengan keraguan atau kecurigaan. Maka ini memang akidah ini memang harus kita miliki, harus, karena sebagai sendi utama kita untuk melakukan syariat. Seperti halnya sholat, ya kita harus yakin bahwasanya Allah itu berada di depan kita. Kita harus yakin. Maka di sana sholat itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada keraguan dalam diri kita. Oke, itu ya. Tidak mungkin ada orang itu sholat tapi hanya pura-pura tanpa meyakini adanya Allah. Itu juga tidak benar. Maka dari kedua arti akidah secara bahasa dan secara istilah, sana memang ada keterkaitan. Bahwasanya dalam bahasa itu adalah ikatan. Ikatan itu apa? Ikatan antara kita dengan Allah. Kemudian kita yakin bahwasanya Allah itu ada, dan yang kemudian mendatangkan dalam diri kita itu adalah ketenangan jiwa. Oke. Sebenarnya kita juga ketika kita berada dalam perut ibu kita, sebelum ditiupkan roh dalam janin, itu di sana ada dialog antara Allah dengan calon manusia itu. Ini yang terangkum dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yaitu ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam. Ketika ditiupkan roh, kemudian ditanya, manusia, apakah kamu mau bersaksi kepada aku? Maka di sana saksi tentang apa? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka ditanyakan manusia itu oleh Allah. Maka secara spontan manusia itu atau calon manusia itu mengatakan, betul bahwasanya kami bersaksi Allah adalah Tuhanku. Ayat ini ya, bala syahidna, ya saya bersaksi bahwasanya Allah ini adalah Tuhanku. Oke. Terus kemudian setelah kita meyakini bahwasanya pengetahuan tentang akidah itu penting, kita harus mengetahui apa sih sumber akidah itu atau dasar hukumnya itu apa ya. Pastinya dasar hukumnya adalah Al-Quran dengan hadis. Mengapa? Karena ini adalah termasuk dari i'tiqadi ya, kepercayaan. Maka pastinya kalau kita mempunyai kepercayaan, ya pasti mencari sumber yang sangat kuat. Itu dari siapa? Dari Allah. Allah itu kemudian mendelegasikan siapa? Ya Rasulullah. Maka ini adalah pendekatannya adalah pendekatan wahyu ya. Wahyu. Dimulai dari wahyu, kemudian kita mengenal siapa itu Allah, apa sifat-sifatnya, kemudian apa asmaul husnanya. Karena ini pendekatannya ini adalah wahyu ya.
bersumber dari wahyu. Kemudian setelah kita mengetahui dasar hukumnya, kemudian kita menuju ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu apa sih ya tentang akidah itu? Itu adalah tentang ilahiyat atau tentang ketuhanan. Otomatis kita mempelajari tentang siapa itu Allah. Kemudian setelah itu apa sifat-sifatnya, bagaimana wujudnya, bagaimana asmaul husnanya, dan bagaimana implementasikan dari sifat-sifatnya itu dan asmaul husna itu dalam diri manusia. Bukan sekadar kita mengetahui kemudian tidak kita resapi dalam diri kita, dan tidak kita bagaimana sih ya wujud rahimnya Allah pada kita, dan bagaimana kita menginternalisasikan sifat tersebut dalam diri kita. Oke, kemudian yang kedua adalah nubuwat. Nubuwat itu tentang kenabian. Pelajari tentang nabi dan rasul, apa kitab-kitabnya, bagaimana suhufnya, apa mukjizatnya, sifat-sifatnya itu apa saja. Kemudian yang ketiga tentang ruhaniyat, itu tentang metafisika, seperti pengetahuan tentang malaikat yang tidak tampak, iblis, jin, dan sejenisnya. Kemudian tentang sam'iyat itu adalah hal-hal yang hanya kita dengar melalui dalil nakali, seperti surga, neraka, akhirat, dan seterusnya. Nah, itu tentang akidah. Oke, kemudian tentang akhlak ya. Akhlak itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata-kata khalaqa. Akhlak itu adalah bentuk jamak dari kata-kata khuluq. Bentuk jamak dari kata-kata khuluq. Oke, kemudian dalam mu'jam ya, mu'jamul lughah al-arabiyyah al-mu'asharah, di sana itu disebutkan bahwasanya akhlak itu apa? Majmu'atu sifatin nafsiyatin wa a'malil insan allati tusifu bil husn awil qubah. Itu adalah seperangkat sifat ya. Sifat itu melekat dalam diri kita sendiri dan dalam tindakan manusia yang digambarkan dengan kebaikan ataupun keburukan. Maka akhlak itu ada yang akhlak terpuji, yang baik itu, dan juga akhlak tercela. Kalau kita lihat bahwasanya antara dua akhlak ini, baik dan buruk itu dimiliki oleh setiap manusia. Kita semuanya mempunyai akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Kita punya energi yang positif dan juga punya energi negatif. Kalau dalam surat yang lain disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafas dalam artinya itu jiwa itu di sana diberikan ilham oleh Allah tentang kebaikan dan juga kejahatan. Maka sudah sepantasnya mendapatkan kemenangan bagi yang dapat mengendalikan jiwa atau nafsu, dan sebuah kebencanaan ketika tidak bisa mengendalikan nafsu. Maka ini akhlak yang dipelajari dalam pelajaran akidah akhlaknya itu tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela.
dipaparkan apa itu akhlak terpuji, apa itu tercela, kemudian cara menghindari akhlak yang tercela, dan seterusnya. Maka di sini ketika ada dua ilmu dalam satu mata pelajaran seperti akidah dan akhlak, maka di sana pastinya ada keterkaitan. Ketika akidah itu tentang ikatan atau keyakinan kita kepada Allah, akhlak itu adalah sebagai implementasi dari akidah. Maka di sana akidah akhlak itu dipelajari dalam semua jenjang, ya, MI, MTS, kemudian MA, dan walaupun di sana sini ada kekurangan ya, karena akidah dan akhlak ini adalah dua ilmu yang berbeda, kemudian dilebur dalam satu mata pelajaran. Dan ketika ada ketidakdisiplinan anak atau kenakalan remaja, pastinya nanti yang akan disalahkan pertama adalah guru akidah akhlak. Wah, ini seperti ini yang biasanya terjadi. Maka nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih itu mata pelajaran akidah akhlak dari segi kurikulum, yaitu di MI. Oke, untuk selanjutnya silahkan dengan semuanya meresum tentang materi hari ini. Jangan lupa diselesaikan. Itu catatan-catatan itu sebagai bukti bahwasanya dengan berkontribusi aktif dalam perkuliahan mata kuliah pembelajaran akidah. Oke, billahi taufik wal hidayah. Sampai di sini saja kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.